Gadget Lover, assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini Mbak Gadget mau bahas Infinix Hot 10 yang baru aja dijual perdana beberapa hari yang lalu dengan harga 1,7 jutaan. Nah, apakah Infinix Hot 10 ini sebanding dengan harganya? Kalau dilihat dari spesifikasi di atas kertas, Infinix Hot 10 ini banyak mengalami perkembangan dibandingkan dengan seri pendahulunya, terutama dari segi chipset yang digunakan. Di Infinix Hot 10, chipset gaming MediaTek Helio G70 jadi andalan untuk mendukung performa smartphone ini. Berikut adalah spesifikasi lengkap Infinix Hot 10 yang dijual resmi di Lazada dengan harga Rp1.799.000. Yang bagi suka dari Infinix Hot 10 ini adalah layarnya. Meski resolusi layar HD+, tapi displaynya terlihat jernih. Icon-icon terlihat detail dan wallpaper terlihat tajam dengan kontras warna yang cerah. Dipakai buat nonton YouTube, buka-buka sosmed, atau baca artikel masih cukup nyaman. Ukuran layarnya cukup besar dibandingkan kebanyakan smartphone, yaitu 6,78 inch. Dan dengan desain punch hole display, screen to body rasio terlihat lebih lebar. Sayangnya, bezel layar di sekelilingnya masih terlihat cukup tebal. Karena kepadatan pixel dan brightness-nya cukup tinggi, menggunakan smartphone ini di luar ruangan juga masih terlihat jelas. Dark mode dan eye care untuk blue light filter bisa diaktifkan saat dibutuhkan, namun sayangnya belum ada pengaturan saturasi warna dan fitur lain untuk meningkatkan atau mengatur tingkat warna di layarnya ini. Untuk menikmati konten multimedia, di Infinix Hot 10 ini juga sudah disematkan DTS Sound untuk secara pintar mengatur equalizer audio menyesuaikan dengan media yang kita putar. Suara yang dihasilkan loudspeakernya lumayan kenceng meski hanya mendukung single speaker. Meski punya ukuran layar yang lebar, bodi dari Infinix Hot 10 ini ternyata nggak gitu berat. Bobotnya hanya 195 gram dengan ketebalan 8,9 mm. Back bodinya menyatu dengan frame samping. Bodinya ini berbahan polikarbonat dengan motif gradasi diagonal saat terkena pantulan cahaya. Karena bodinya polikarbonat, jadi cukup gampang ninggalin jejak jari dan tergores jika kita nggak hati-hati menggunakannya. Jadi Mbak Gadget saranin buat selalu pakein case-nya ya. Penempatan fingerprint sensor mudah diraih dan unlock smartphone dengan fingerprintnya lumayan cepat. Setup quad kameranya ditempatkan di frame persegi dan lampu flash ditempatkan juga di dalam frame kameranya. Untuk smartphone di harga 1,7 juta, menurut Mbak Gadget, desain Infinix Hot 10 ini terbilang cukup mewah. Nah, yang bikin penasaran di smartphone ini adalah performanya. Dengan chipset MediaTek Helio G70 dengan RAM 4GB, Infinix Hot 10 sangat menarik untuk dimiliki dengan harga yang cukup kompetitif. Ditambah lagi, ROM yang digunakan sudah cukup besar, yaitu 128GB, dan bisa diekspand lagi menggunakan dedicated micro SD slot hingga 256GB. Dari pengujian dengan Antutu benchmark, Infinix Hot 10 bisa mencapai skor Antutu yang lumayan tinggi. Dari benchmark ini bisa dibilang kalau Infinix Hot 10 sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan sosial media, multitasking, dan entry level gaming. Dan bener aja pas Mbak Gadget nyobain main PUBG Mobile di Infinix Hot 10 ini, experience-nya terasa smooth di setting grafis balance dengan frame rate ultra. Setting grafis bisa ditingkatkan sehingga grafis medium dengan frame rate high, namun experience akan sedikit berkurang. Touch sensing cukup nyaman dengan 120Hz dan refresh rate layar 60Hz. Dari penggunaan beberapa hari dengan Infinix Hot 10 ini, Mbak Gadget belum menemui adanya ghost touch atau force close saat menjalankan game di smartphone ini. Experience dengan XOS Dolphin versi 7 berbasis Android 10 terasa smooth dan ringan banget. Animasi dan scrolling menu terasa lancar banget. Quick shortcut icon terlihat cukup besar dan lengkap. Kita bisa dengan cepat mengakses game mode, screencast, screen recording, one hand mode, dan WhatsApp mode yang mengaktifkan penggunaan akses data hanya untuk WhatsApp aja.
peningkatan di Infinix Hot 10 ini juga ada di kapasitas dan daya tahan baterainya. Infinix Hot 10 ini menggunakan baterai 5200 mAh yang bisa tahan hingga 2 hari pemakaian. Untuk memaksimalkan daya tahan baterainya, terdapat fitur Power Boost bisa menambah daya tahan baterai hingga 2,5 jam. Sayangnya charger yang disertakan di dalam paket pembeliannya hanya mendukung 10 watt saja, sehingga pengecasan daya terbilang cukup lama dibandingkan dengan smartphone lain di kelas harganya. Buat gadget lover yang suka foto-foto, AI Quad kamera 16 megapiksel yang disematkan di Infinix Hot 10 ini menurun gadget sebanding dengan harganya. Hasil foto dengan kamera utamanya terlihat detail dengan saturasi warna yang natural. Dengan bantuan AI dan HDR, rentang dinamis pada hasil foto terlihat lebih jelas. Foto dengan mode potret bokeh hasilnya masih terlihat detail dengan pemisahan objek dengan background yang rapi. Kita juga bisa foto makro di jarak dekat 4 cm dengan mode makronya. Low light sensor pada kameranya bisa membantu pengambilan foto di kondisi pencahayaan yang gelap. Sayangnya di Infinix Hot 10 ini belum disematkan ultrawide kamera dan tidak ada menu Pro Mode untuk melakukan pengaturan kamera secara manual. Di depan, kamera selfie 8 megapiksel bisa menghasilkan foto selfie yang cukup cerah, namun kurang begitu detail. Kita juga bisa mengaktifkan mode beauty untuk hasil foto yang lebih cantik. Hasil foto selfie dengan menggunakan filternya masih oke buat langsung di-post di sosial media. Dan dengan stiker dan filter yang ada di videonya, kita bisa capture video yang lucu seperti ini. Perekaman video dengan Infinix Hot 10 ini mendukung hingga resolusi 2K. Stabilisasi AIS sudah disematkan di kamera depan dan kamera belakangnya untuk mengambil video yang lebih stabil saat bergerak. Secara keseluruhan, Infinix Hot 10 ini menurut gadget mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan seri pendahulunya. Build quality bodinya solid dan desain yang dihadirkan cukup menarik. Layarnya cukup tajam meski hanya menggunakan resolusi HD+. Dan yang menarik ada di chipset yang digunakan dan adanya fitur stabilisasi AIS di videonya. Beberapa hal yang jadi pertimbangan sebelum beli smartphone ini adalah kapasitas charger yang hanya 10 watt, ketiadaan kamera ultrawide, dan desain layar dengan bezel yang cukup tebal. Tapi mengingat harganya yang cukup kompetitif, bagi rasa smartphone ini bisa jadi pilihan yang pas buat gadget lover yang punya dana 1,7 jutaan. Kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Infinix Hot 10 ini sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Kita nanti akan berdiskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih bagi YouTube di bawah ya. Akhir kata, Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.